Tuhan. Selamat pagi, Chow An. Ni hao sema, ni hao sema. Hao. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan kita, sebab Dia memberikan nyanyian baru kepada setiap umatnya. Memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Lebih lagi kita memuji nama Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan buat Tuhan Yesus. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku Memuji-muji untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, haleluya. lalu percaya kepada Tuhan. Sama-sama katakan, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semua. Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Oh, haleluya. Yesus cinta semua, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Tuhan mengasihi setiap kita. Amin. Sama-sama katakan, 주 예수 I want, 주 예수 I need, 주 예수 I 단，深情依靠是我。주 예수 I want，주 예수 I need，주 예수 I 단，深情依靠是我。Memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi kagum, lalu percaya kepada. katakan, Ju Yesu I want. 주 예수 I want, 주 예수 I need. Mari kita tunjuk kiri kanan saudara. Tuhan mengasihi setiap kita.
kita umatnya. Ju Yesus Aiwo, Ju Yesus Aiwo. Mari tunjuk kiri kanan saudara. Ya, Ju Yesus Aita, sentini kau. Sekali lagi, Ju Yesus, Ju Yesus. Ya, Ju Yesus Aini. Sentini kau suruh. Ya, Ju Yesus I want. Ya, haleluya. Ju Yesus I tak. Sentini kau. Jemaat saja katakan. Mari umat Tuhan. Mari sama-sama katakan. Ju Yesus I want, Ju Yesus I need, Ju Yesus I tak, sentini kau semua. Ju Yesus, Ju Yesus I want, Ju Yesus I need, Ju Yesus I tak, sentini kau semua, sentini kau semua, sentini kau semua. Haleluya. Amin. Bapak Ibu bersukacita bersama-sama. Coba lihat kiri kanannya. Sekali lagi berikan salam kanan kiri, bilang Tuhan Yesus mengasihimu. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Sebab orang-orang yang mengandalkan Tuhan, anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta. Amin. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Amin. Di tangan kanannya kekayaan, di tangan kirinya kehormatan. Amin. Yang percaya katakan haleluya. Sama-sama katakan. Besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan yang mengubah, Tuhan mengubah miskin dan menjadikan. Amin. Haleluya. Dia merendahkan dan meninggikan. Sekali lagi bersama-sama dengan sukacita. Sekali lagi Bapak Ibu, lebih bersukacita lagi. Berikan tepuk tangan yang paling meriah, sorak-sorai dan kemuliaan bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, begitu besar, begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Amin, haleluya. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Haleluya, haleluya. Dia merendahkan dan meninggikan. Berbahagialah setiap orang yang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Katakan anak cucunya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman. Katakan tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi katakan begitu. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita. Amin. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubahkan miskin menjadi kaya. Amin. Dan menjadikan kaya. Dia yang merendahkan dan meninggikan. Merendahkan dan meninggikan. Sekali lagi katakan, begitu besar, begitu besar kasih Allah pada
Katakan tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Boleh dong lambaikan tangan yang berbahagia semua. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Dia dan amin. Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, haleluya. Seberapa banyak di tempat ini yang percaya anak cucunya tidak akan meminta-minta. Haleluya. Bapak Ibu, kalau di sebelah kanan dan Ibu ada anak-anak, anak-anak Bapak Ibu, berkati sekarang, bilang Tuhan memberkatimu nak, Tuhan memberkatimu, engkau akan menjadi orang yang diberkati dan menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa jemaat JKI BPCC adalah jemaat yang diberkati Tuhan. Amin. Bukan hanya tentang uang, tapi dengan segala kekayaan dan kemurahan Tuhan. Yang percaya katakan haleluya. Sambil duduk bilang, yes, saya diberkati. Puji Tuhan. Satu-satunya pengharapan atas kehidupan kita hanya kepada Dia saja. Di dalam setiap pergumulan kita hanya Yesus satu-satunya penolong. Amin. Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kaulah untuk keselamatanku. Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian ini dengan segenap hati kita. Hanya Dialah kekuatan untuk membantu kita. Amin. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau kandung keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Sebab Dia kota benteng perisai kita. Haleluya. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau kandung keselamatanku. Hanya Engkaulah Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku,
rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhanku, Kaulah rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Kami rindu Tuhan, Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Sama-sama katakan, Kaulah Tuhanku, Kaulah rajaku. Dengan segenap hati Bapak Ibu, hanya Dialah satu-satunya Allah perlindungan kita yang tidak pernah meninggalkan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Sekali lagi katakan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah rajaku, Kaulah perisaiku. Yesus, Hatiku rindu ya menyenangkanmu, menyenangkan. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhanku, Kaulah rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Ku sembah sujud kepadamu. Sembah sujud kepadamu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Pagi hari ini umat-Mu yang datang Tuhan, kami datang dengan segenap hati kami Tuhan, mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, tahun yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami percaya tidak ada tahun yang Tuhan jadikan sia-sia Tuhan, tapi setiap tahun ada jejak Tuhan di sana. Setiap tahun ada rencana Tuhan yang baik. Setiap tahun ada rancangan Tuhan yang baik buat keluarga kami, buat pekerjaan kami Tuhan. Sebab itu pagi hari ini Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami mau membuka hati kami Tuhan, untuk Engkau boleh berbicara kepada setiap kami Tuhan. Ketika kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan, bertahtalah Engkau di atas pujian penyembahan kami Tuhan. Satu-satunya Allah yang kami percaya, satu-satunya Raja yang kami percaya, hanya Engkau Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mau sembah Tuhan. Kaulah kota bentengku, Kaulah perlindunganku, Kaulah sumber kemenangan, Kaulah sumber kekuatan. Padamu kami berlari dan kami diselamatkan, Yesus.
setia menopangku. Mari berseru, berseru, berharap dalam Yesus. Mari bersama-sama jemaat Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Kau selalu setia Tuhan, setia menopangku. Mari berseru kepadanya, berseru, berharap dalam. Mari bangkit berdiri bersama-sama jemaat Tuhan. Nyatakan ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan ini seluruh hidup kami Tuhan, tidak akan pernah goyah. Oh haleluya, selamanya. Oh kekuatan di hidupku. Kekuatan kami hanya dari Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia tak pernah tinggalkan kita, setia menopangku. Mari berseru kepada Yesus. Mari naikkan pujianmu kepada Yesus. Sebab Dia Allah kita, Tuhan kita yang ajaib. Sama-sama nyatakan ajaib. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa. Engkau yang sanggup memulihkan setiap hati di tempat ini Tuhan, menjamah dan melawat setiap hati. Tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Ajaib, ajaib kau Tuhan, kau penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Apapun keadaan kami, apapun keadaan keluarga kami percaya Engkau Allah yang sanggup memulihkan. Kau penuh kuasa, Engkau yang sanggup memulihkan umat-Mu Tuhan. Dalam tangan-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Yang percaya kepada Tuhan, angkat tanganmu. Ajaib kau Tuhan. Mari angkat tanganmu, angkat suaramu. Kalau kau percaya Tuhan memulihkan dan sanggup memulihkan kehidupanmu, angkat tanganmu. Perkatakan dan imani pujian ini. Seluruh hidupku. Jemaat Tuhan saja nyatakan ajaib aja. Kami percaya Tuhan, ini hidup kami di tangan-Mu.
percaya kami kepada Yesus. Oh, aku percaya, aku percaya. Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Tuhanku dahsyat. Lebih lagi, come on sing, aku percaya, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya, haleluya. Bapa kami di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami tetap percaya Tuhan, apapun yang terjadi di sekitar kami, Engkau tahu Tuhan. Apa yang kami gumulkan, apa yang kami butuhkan, Tuhan lebih tahu. Terima kasih Tuhan, Tuhan mengenal isi hati kami, Tuhan tahu masa depan kami. Masa depan kami ada di tangan-Mu Tuhan. Masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang Tuhan selalu menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, sepanjang kehidupan kami mau tetap melekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan kami yang hidup. Tuhan adalah pusat dari segalanya. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Tuhan gunung batu keselamatan kami, kota benteng perlindungan kami Tuhan. Di dalam-Mu Tuhan kami boleh terpelihara dengan sempurna. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sampai hari ini. Tuhan menyertai gereja Tuhan. Tuhan memimpin kami, Tuhan membentuk hidup kami, Tuhan memulihkan keadaan kami, dan Tuhan terus mengajar kami, memberikan kami arahan, bimbingan, juga menasihati kami dengan setiap kebenaran firman-Mu. Kami mau buka hati kami Tuhan, untuk kami mendengar apapun yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bila Roh Kudus sendiri boleh campur tangan, boleh menolong kami, setiap daripada kami Tuhan boleh menerima anugerah kebenaran Tuhan yang menyelamatkan dan memulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan, gereja Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami terus mau bertumbuh di dalam Engkau, bertumbuh untuk disempurnakan, bertumbuh untuk kami boleh mengenal Tuhan lebih lagi, mengenal isi hati, mengenal pikiran dan perasaan Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, kuasa-Mu bekerja atas kami, memberkati hamba-Mu juga yang menyampaikan firman Tuhan. Biar Roh Kudus sendiri juga menolong, memberkati setiap firman Tuhan disampaikan, tidak akan berlalu dengan sia-sia. Kami membuka hati kami, terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Aduh, minta maaf ya sebentar ya. Bagus sekali ini. Boleh saya ke bawahin ya? Gak apa-apa. Soalnya gak ada tempat untuk, atau saya geser sedikit. Oh ya, minta maaf ya, makasih. Ya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekali lagi. First thing first, I want to say thank you for this opportunity. Saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatannya. I was so grateful to be here. Saya sangat bersyukur untuk bisa berada di tempat ini. And it is such a great honor for me to serve here. Ini adalah sebuah kehormatan yang begitu terhormat untuk saya bisa melayani di tempat ini. Today is my last day to serve here. Hari ini adalah hari terakhir saya melayani di Bali. Karena sudah hampir 2 minggu saya di tempat ini. Dan nanti malam saya harus melayani satu gereja lagi. Doakan supaya semua yang Tuhan izinkan dan semua yang Tuhan berikan, kepercayaan demi kepercayaan bisa kita lakukan secara maksimal. Lalu saya harus lanjut lagi ke Jakarta, lalu ke Pulau Timor, lalu ke beberapa negara yang di mana Injil sulit untuk diberitakan. Malaysia, Kamboja,
Vietnam, Laos, Myanmar, dan beberapa negara lagi. Doakan saya bersama dengan teman-teman saya, penginjil dari berbagai negara, kami akan masuk bukan hanya untuk melayani di tempat ini seperti ini atau gereja atau kebaktian, tetapi kami akan menginjil dari satu rumah ke rumah yang lain untuk memberitakan Injil karena itu panggilan kami. Sebelum itu izinkan saya perkenalkan dulu, nama saya Catherine Kristiani, sama seperti yang tadi Bapak Ibu dan Saudara sudah dengar. Saya adalah penginjil atau mungkin yang kita lihat sebagai rasul kalau di Alkitab. Hari ini saya berusia 25 tahun. Saya menjawab panggilan Tuhan 4 tahun yang lalu di usia saya 21 tahun. Sebenarnya saya punya cita-cita yang lain. Saya punya tujuan, saya punya impian, bahkan saya punya hal-hal yang saya ingin kejar. Bukan menjadi hamba Tuhan. Tetapi saat itu Tuhan memanggil saya dan hari ini tiba di tempat ini sama seperti yang Bapak Ibu dan Saudara lihat, saya dipanggil dan dipilih Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya bersama Papa, mungkin saya tidak bisa kesaksian terlalu banyak karena saya ingin masuk ke dalam tema yang akan saya bawakan. Tapi kalau nanti Bapak Ibu dan Saudara mau tahu tentang biografi saya menulis buku, ada 3 buku, bukan hanya untuk Roh Kudus, bagaimana kita hidup supernatural bersama dengan Roh Kudus, dan yang terakhir buku tentang kesembuhan, bagaimana kita menerima kesembuhan dan bagaimana kita tahu mengapa banyak orang yang sudah meminta, berdoa, bahkan berpuasa, tetapi orang itu tetap tidak menerima kesembuhan. Nanti Bapak Ibu dan Saudara bisa beli buku itu, nanti ada sama Papa saya, mungkin di bawah atau di depan, saya nggak tahu. Nanti setiap penjualan dari buku itu akan dipakai untuk biaya misi yang saya lakukan. Misi penginjilan dan juga misi sosial karena Tuhan menitipkan kepada saya 13 anak yatim, piatu dan juga yatim piatu di Bandung. Amin, Bapak Ibu dan Saudara. Sebelum itu izinkan saya mengucapkan Happy Valentine's Day, selamat Hari Kasih Sayang, dan Happy Chinese New Year, selamat Tahun Baru Imlek. Untuk Valentine saya ingin membacakan pantun dan Bapak Ibu dan Saudara boleh menjawab cakep ya, supaya agak rame. Bapak Ibu dan Saudara oke? Saya bacakan 1, 2, 3. Valentine ada coklat dan bunga. Yesus ada untuk genapi salib. Iya, Valentine ada untuk sehari. Salib Kristus ada untuk selamanya. Satu lagi ya Bapak Ibu dan Saudara. Cinta dunia akan pudar. Asik. Cintanya Tuhan tidak akan berakhir. Boleh, amin, betul. Alias no expired day. Amin? Jadi pilih yang mana dong? Pilih yang mana? Cinta dunia atau cinta Tuhan? Cintanya Tuhan ya. Kemarin saya khotbah di youth, saya bilang it's okay kalau kita masih sendiri. Karena di dalam kesendirian kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Oke? Nah saya juga ingin Bapak Ibu dan Saudara menyapa kiri kanannya. Kyonghi angpau nalai. Silahkan. Jangan lupa ya, kalau udah ngomong angpau nalai ditagih di luar gereja ya Bapak Ibu dan Saudara. Oke, mari kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya sebentar. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Ambil alih semuanya, atmosfer, tempat, bahkan waktu di mana hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu. Ajari kami untuk duduk diam dengan rendah hati, supaya kami tahu bahwa apa yang Engkau sampaikan itu merupakan isi hati-Mu bagi setiap kami. Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Ampuni segala dosa kami, sucikan seluruh kehidupan kami, agar kami terus berkenan pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ambil alih ya Roh Kudus semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Sama seperti yang tadi saya bagikan, kita kemarin merayakan Hari Kasih Sayang. Besok kita merayakan Imlek. Ya, perayaan yang kita ulang setiap tahunnya. Bahkan ada banyak perayaan-perayaan yang diulang entah itu berapa hari sekali, berapa minggu, bulan, atau bahkan berapa tahun sekali. Betul? Saya sebenarnya
ingin menyampaikan hal lain, tetapi justru beberapa waktu yang lalu when I pray, ketika saya berdoa, saya mendapatkan satu tema yang khusus untuk dibagikan di tempat ini. Karena tema-tema yang saya bagikan di setiap gereja itu akan berbeda tergantung dengan pimpinan Roh Kudus. Saya ingin kita sama-sama baca, menulis ulang cerita hidup kita. 1, 2, 3. Menulis ulang cerita hidup kita. Saya ingin Bapak, Ibu, dan Saudara sadar bahwa kehidupan kita ada di tangan Tuhan, tetapi juga ada di tangan kita. Izinkan saya membuka khotbah atau penyampaian firman pada pagi hari ini dengan satu kalimat bahwa perjalanan kita bersama dengan Tuhan hanya akan sejauh pengenalan kita akan Tuhan. Kenapa? Karena banyak orang yang memulai segala sesuatunya bersama dengan Tuhan, entah itu memulai pelayanan, karir, usaha, studi, dan everything else bersama dengan Tuhan. Tetapi ketika di tengah perjalanan, yang membuat dia tidak mengakhiri hidupnya bersama dengan Tuhan. Banyak orang yang memulai segala sesuatu berapi-api untuk Tuhan. Tetapi hanya sedikit orang yang menyelesaikannya, finishing well bersama dengan Tuhan. Ada satu ayat di dalam Alkitab yang sangat merema di dalam hati saya dan juga hidup saya. Fight the good fight of faith. Fight the good fight of faith. Di dalam bahasa Indonesianya kita dapat temukan di dalam 1 Timotius 6 ayat 12. Yang berkata, bertandinglah dalam sebuah pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Fight the good fight of faith. Di dalam bahasa Indonesianya lebih jelas lagi. Dikatakan bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Ternyata hidup ini adalah sebuah pertandingan. Multimedia boleh langsung next slide. Kalau misalnya saya membahas ya. Ternyata ketika saya membaca ayat ini, saya sadar bahwa hidup kita adalah sebuah pertandingan. Setuju Bapak, Ibu, dan Saudara? Tetapi Alkitab mengatakan bertandinglah di dalam sebuah pertandingan iman yang benar. Kalau Alkitab berkata ada iman yang benar, berarti akan ada lawan katanya dong, iman yang salah. Betul? Kalau ada iman yang benar, maka ada iman yang salah. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, what is the true faith? And what is the false faith? Apa itu iman yang benar dan apa itu iman yang salah? Saya merenungkan lagi, saya tanya lagi, Tuhan maksudnya apa? Yang saya tahu hanya satu, iman ya sudah, percaya sama Tuhan, sama seperti yang Ibrani katakan. Dasar dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan itu semua akan terjadi tergantung iman kita. Lalu seiring berjalannya waktu, proses demi proses terjadi. Saya bilang satu kali sama Tuhan, Tuhan saya mungkin masih junior. Belum seperti senior-senior seperti Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini. Atau Bapak, Ibu, dan Saudara yang melayani lama. Lebih lama dari saya. Tapi saya bersyukur kalau Tuhan masih bisa bawa saya sampai sejauh ini. Melewati banyak proses yang seringkali tidak mengenakan bagi daging kita. Betul? Lalu Tuhan membuat satu kesadaran, ternyata itu adalah iman yang benar. Dan saya mengambil sebuah kesimpulan, iman yang benar adalah iman yang tetap berpegang teguh kepada Yesus yang adalah sumber segala sesuatu. Sekalipun apa yang kita alami, apa yang kita hadapi, dan apa yang sedang kita miliki hari ini belum sesuai dengan apa yang menjadi harapan, doa, atau bahkan tujuan kita di dalam Tuhan. Ya, berarti iman yang benar tidak akan memiliki syarat kepada Tuhan. Iman yang benar akan selalu mengatakan, Tuhan, saya tetap percaya sama Tuhan sekalipun apa yang saya lalui tidak sesuai dengan harapan saya. Sekalipun apa yang saya miliki belum semuanya cukup. Sekalipun apa yang sedang saya hadapi,
adalah sebuah masalah yang mungkin di luar kemampuan kita secara pikiran dan perasaan manusia. Tetapi Alkitab berkata, tidak pernah sekalipun Dia memberikan cobaan di luar kemampuan kita. Betul, Bapak, Ibu, dan Saudara? Iman yang salah selalu berkata seperti ini, Tuhan, saya akan melayani Tuhan kalau saya dijawab doanya. Tuhan, saya akan mengasihi Tuhan kalau semuanya baik-baik saja. Tuhan, saya akan hidup bagi Tuhan kalau Tuhan menyiapkan segala sesuatu sehingga hidup saya aman di dalam dunia ini. Dan banyak dari kita termasuk saya, kita memiliki iman yang salah Bapak, Ibu, dan Saudara. Sehingga kita tidak menang. Karena Alkitab berkata bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Artinya kita perlu untuk memilih pertandingan mana yang perlu kita tandingi. Is that right? Kita perlu memilih pertandingan iman mana yang perlu kita hidupi. Ya, seringkali pikiran, perasaan, dan kehendak kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tapi izinkan pada hari ini kita komitmen untuk bertanding dalam sebuah pertandingan iman yang benar. Untuk apa? Mendapatkan mahkota kehidupan kita. Amin. Dulu mungkin sekitar 10 tahun yang lalu saya bersama dengan teman-teman saya, kami lahir baru. Kami lahir memang sudah beragama Kristen, tapi kami lahir baru ketika kami teenagers. Belasan tahun. Lalu kami menciptakan sebuah lagu yang bunyinya seperti ini. Sekalipun semua tak sesuai harapku, sekalipun semua tak sesuai inginku, namun ku percaya janjimu, rancanganmu terindah bagiku, rancanganmu sempurna bagiku. Sekalipun saat itu kami tidak mengerti, sampai saat ini kami tidak mengerti proses apa yang sedang Tuhan kerjakan. Tapi kami tahu, kami dengan siapa kami berharap dan kepada siapa kami mempercayakan hidup kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya ingin Bapak, Ibu, dan Saudara mulai menulis ulang cerita hidup kita. Kenapa? Proses yang Tuhan izinkan terjadi di masa lalu itu akan membentuk kita siapa kita hari ini. Kenapa? Saya bacakan satu kalimat. Karena siapa diri kita hari ini adalah cerminan dari rangkaian pengalaman, pembelajaran, dan peristiwa di masa lalu. Oke? Jadi siapa kita hari ini sebenarnya akumulasi dari semua hal yang terjadi di masa lalu. Baik suka maupun duka. Oleh karena itu kenapa banyak orang memiliki karakter yang berbeda, sudut pandang yang berbeda, dan semua hal yang berbeda yang tidak bisa kita samakan dengan pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Tetapi izinkan pagi hari ini menjelang siang hari ini, saya ingin kita semua menulis ulang cerita hidup kita bukan berdasarkan apa yang kita anggap benar, tetapi berdasarkan apa yang Alkitab katakan. Karena agama Kristen bukan tentang agama. Agama hanya dibuat negara atau pemerintahan untuk merapihkan struktur dan sistem yang ada. Tetapi dulu kekristenan disebut sebagai Kristen karena orang-orang mengikuti jejak Kristus. Bagaimana orang tersebut hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara mau menjadi seorang Kristen yang sejati, maka baca Filipi 2 ayat 5-8. Bagaimana Yesus melepaskan seluruh haknya, taat kepada Allahnya, sampai mati di atas kayu salib. Dia tidak lahir untuk mendapatkan hidup, dia tidak lahir untuk mendapatkan kenyamanan, dia tidak lahir untuk mendapatkan hak dia, tetapi dia menyerahkan seluruhnya untuk taat kepada Allahnya, sang empunya, pemilik, dan jiwanya. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, jadi ayo kita mulai menulis ulang sama seperti perayaan yang kita miliki, kita ulang-ulang supaya apa? Kita mengulang pikiran, perasaan, dan kehendak kita yang berkaitan dengan metanoia. Tetapi seringkali pengajaran yang diajarkan
di dalam gereja atau beberapa hamba-hamba Tuhan hanya mengajarkan sampai di dalam perubahan pola pikir. Sedangkan Alkitab kita di dalam kitab Roma mengatakan berubahlah dalam pembaharuan budimu, yaitu metamorf. Berarti bukan hanya berubah cara pikir, tetapi berubah menjadi seseorang yang baru di dalam Kristus. Amin. Tetapi kalau kita ingin hidup di dalam kebenaran, maka kita harus percaya kepada kebenaran. Betul? Kita harus percaya kepada setiap kata-kata yang ditulis di dalam Alkitab kita yang adalah kebenaran. Tetapi bagaimana caranya untuk kita bisa percaya, untuk kita bisa melakukan kalau kita tidak mengenal Tuhan? Saya tidak tulis di PowerPoint, tapi ingin saya bagikan. Ternyata di dalam kitab Filipi dan juga di dalam kitab Efesus, di situ nanti kalau Bapak Ibu dan Saudara baca, Paulus mengatakan bagaimana kita perlu berakar, berdasar, memahami dan mengenal kasih Kristus betapa lebar, panjang, tinggi dan dalamnya. Mengenal yang Paulus maksudkan bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar Bapak Ibu dan Saudara tahu Bapak dan Ibu Gembala, bukan hanya sekedar kita tahu tentang seseorang, tetapi mengenal yang Alkitab maksud adalah dari bahasa aslinya berasal dari bahasa Yunani ginosko, yaitu mengetahui secara pribadi. Coba kita renungkan, kalau kita mengetahui seseorang secara pribadi, itu artinya kita sudah mengalami dia. Betul? Kita sudah mengalami berbagai kehidupan bersama-sama dengan dia. Maka kita bisa mengenal orang itu. Apakah orang itu jahat, baik, atau karakternya seperti apa. Hari ini ketika saya menyampaikan firman tentang menulis ulang cerita hidup kita, maukah kita percaya kepada setiap firman-Nya karena kita sekarang mengenal Dia. Hari ini ketika Bapak, Ibu dan Saudara duduk di tempat ini dan saya bisa melayani Tuhan di tempat ini, itu adalah bukti bahwa Dia adalah pribadi yang setia. Sebab apa? 1 Tesalonika 5 ayat 24 mengatakan ketika Dia memanggil, maka Dia yang setia yang akan menggenapi setiap panggilan itu di dalam hidup kita. Sudah sejauh ini Bapak, Ibu dan Saudara, tetapi izinkan saya mengajak Bapak, Ibu dan Saudara untuk bisa mengakhiri hidup kita bersama dengan Tuhan. Jangan sampai di tengah proses yang terjadi, yang sudah membentuk kita sampai hari ini untuk tetap beriman sama Tuhan, kita malah murtad dan berbalik dari jalannya yang benar. Karena ke depan, ingat hidup ini adalah sebuah pertandingan. Kita perlu punya visi, kita perlu punya kondisi yang ideal untuk bisa memenangkan pertandingan itu sebagai seorang yang lebih daripada pemenang. Amin. Amsal 23 ayat 7, kita sama-sama baca. Terjemahan barunya, lalu nanti Amplified Bible. 1, 2, 3. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Di dalam bahasa Inggrisnya saya bacakan, Amplified Bible. For as he thinks in his heart, so is he. Oke, berarti inilah intinya adalah apa yang dipikirkan seseorang, demikianlah dirinya. Tadi saya berkata, kita hari ini, pikiran, perasaan, dan kehendak kita dipengaruhi oleh proses-proses di masa lalu. Ya, tetapi Alkitab berkata, kita adalah seseorang apa yang kita pikirkan. Berarti kita hari ini adalah hasil dari iman kita di masa lalu. You got it? Kita hari ini adalah hasil kepercayaan kita, bagaimana kita percaya kepada sang autor, sang pemilik hidup kita yang menjadikan kita berjalan sejauh ini bersama dengan Dia. Ingat satu kalimat tadi, pengenalan kita akan Tuhan akan menentukan sejauh mana kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita hidup sudah di dalam sebuah pertobatan dan disertai dengan metamorf, maka Amsal 23 ayat 7, bagaimana kita berpikir tentang diri kita, bagaimana kita berperasa tentang diri kita akan sama seperti pikiran dan perasaannya Tuhan seharusnya. Tetapi banyak orang yang tidak mempedulikan hal itu dan berpikir dan berperasaan
sesuai dengan apa yang dia pikir dan rasa benar. Dan seringkali manusia semuanya sudah jatuh di dalam dosa. Pikiran dan perasaannya dikuasai oleh dosa dan semuanya berbanding terbalik dengan kebenaran. Setuju? Setuju? Ini yang saya lakukan, Bapak Ibu dan Saudara. Dulu sedikit kesaksian, saya lahir baru usia 13 tahun. Kenapa? Saat itu Tuhan mengizinkan keluarga saya dibentuk dalam hal ekonomi yang mempengaruhi hubungan. Hari ini saya dengan papa bisa melayani Tuhan bersama-sama baru 2 bulan belakangan ini. Itu adalah bukti di mana Tuhan membawa saya dan keluarga saya mengalami sebuah pemulihan yang akan terus berproses sampai pada akhirnya kita disempurnakan sama seperti Kristus. Tetapi dulu beberapa belas tahun yang lalu saya saat sebelum dan setelah pulang sekolah, yang saya lakukan apa? Saya berdoa. Saya minta sama Tuhan pikiran dan perasaan saya sama seperti Kristus. Saat itu karena keluarga kami diizinkan Tuhan untuk berada di titik terendah, maka kami harus membangun satu usaha yang akhirnya Tuhan buka jalan lewat hidup saya, yaitu berjualan hewan. Tetapi karena saat itu kami tidak memiliki uang yang cukup untuk menggaji pegawai, jadi kami lakukan itu semua sendiri. Sampai setiap pagi dan setiap sore mencuci kandang karena perlu dibersihkan, betul? Saya nangis sama Tuhan, Lord, please use my life. Please use me for your glory. I don't know how, but one thing that I know, you are my God. Saya nggak tahu gimana caranya, tapi satu hal yang saya tahu, saya percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memegang kendali di dalam kehidupan saya. Hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, saya nggak tahu apa yang terjadi di masa lalu. Saya yakin tidak ada yang baik-baik saja. Pasti akan ada musim di mana kita dibawa Tuhan mengalami lembah kekelaman, di mana Tuhan membawa kita mengalami gunung, promosi demi promosi. Tetapi namanya hidup tidak bisa dipungkiri. Akan ada banyak musim. Entah itu musim baik, kurang baik, ataupun yang tidak baik. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita berpikir dan berperasaan sama seperti Tuhan berpikir dan berperasaan. Sehingga kita mengenal Dia. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara. Itulah mengapa mengatur ulang cerita hidup kita. Dengan caranya pertobatan dan bermetamorfosa, yang artinya menghasilkan buah. Hasil dari pertobatan itu adalah hal yang penting. Roma 12 ayat 2 saya bacakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Perhatikan ayat ini, ternyata kehendak Tuhan ada yang baik. Dan kebanyakan orang hanya berhenti di gerbang kehendak Tuhan yang baik. Tetapi Alkitab berkata ada yang baik, dilanjut lagi dengan ada yang berkenan, tetapi ada juga yang sempurna. Yes? Setuju? Dulu ketika saya dihadapi dengan proses-proses yang tidak mengenakan, saya berpikir ketika saya lulus dari proses itu sudah cukup baik. Tetapi ada momen di mana Tuhan challenge saya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Selama 9 menjelang 10 tahun, kami sekeluarga menjalani cuci kandang dan berjualan hewan. Lalu di titik tahun ke-10 sebenarnya Tuhan memberkati hidup kami. Tapi satu titik, Tuhan ingin saya masuk ke dalam kehendaknya yang bukan hanya baik, tetapi yang berkenan dan yang sempurna. Sehingga Tuhan men-challenge saya untuk menjadi seorang anak muda yang tidak hanya menghidupi cita-cita, tujuan, atau bahkan impian dunianya. Tetapi menjadi seorang anak muda yang meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Tuhan dan menjawab panggilannya. Saat itu saya ditawarkan banyak kesuksesan, banyak tawaran dari dunia ini. S1 saya bidang agribisnis peternakan. Tadinya saya ingin lanjut menjadi seorang dokter hewan, tetapi ketika Tuhan memanggil saya melanjutkan S2 saya dan puji Tuhan sudah lulus 2024 yang lalu. Ya sebagai yang termuda, karena teman-teman saya banyaknya yang tua-tua, Bapak, Ibu, dan Saudara, termasuk gembala-gembala gereja. Tapi itu tidak menjadi sebuah kebanggaan, saya hanya ingin
memberikan contoh, kita dipanggil menjadi seorang pelayan, hamba Tuhan, seharusnya kita memberikan yang excellent. Betul? Seharusnya kita memberikan versi yang terbaik dari diri kita untuk melayani Dia, Sang Raja di atas segala raja. Tetapi seringkali pemikiran dunia ini terbalik. Kita melayani ya udah share whatever will be. Tetapi kalau dipikir-pikir, dunia ini menetapkan sebuah standar yang tinggi untuk perusahaan-perusahaan internasional atau yang terkenal. Masakah kita untuk perusahaan kerajaan sorga, terutama gerejanya, kita tidak memberikan yang terbaik? Ya, Bapak Ibu dan Saudara. Jadi saat itu ketika Tuhan memberikan saya keberhasilan secara dunia, umur 19 saya diberikan sama Tuhan mobil sport. Tuhan bilang lepaskan, saya lepaskan. Saat itu saya ingin pergi ke luar negeri karena saya sudah mencapai hidup yang ya lumayan maksimal untuk anak-anak muda usia 19-20 tahun. Tapi saat itu Tuhan bilang, maukah kamu menjadi seorang penjala manusia? Saya bilang, saya mau Tuhan. Saya mau, proses demi proses. Perlu Tuhan izinkan. Sampai ada momen di mana kita sekeluarga mengalami kekerasan. Saya pergi dari rumah, saya benci kedua orang tua. Dan saya tidak mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan. Tapi saya tahu ketika saya berdoa, ketika saya menyelaraskan pikiran dan perasaan saya, maka saya bisa mengulang cerita di dalam hidup saya bersama dengan Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang terbaik yang bisa menempatkan kita di dalam setiap musim untuk kita mengalami Dia lebih dan lebih lagi dan mengenal Dia secara sempurna. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, saya ingin kita belajar dari dua tokoh Alkitab, Yabes dan Yusuf. Yabes berasal dari bahasa Ibrani Yabets, yang artinya adalah anak yang menyebabkan kesedihan, penderitaan, atau kesakitan. Oke? Yabes baru lahir nih, langsung diberikan nama yang tidak bagus. Bayangkan kalau kita nanti punya anak, lalu kita tidak akan, saya yakin, tidak akan memberikan anak ini Yabes. Karena artinya sangat jelek Bapak Ibu dan Saudara. Anak yang menyebabkan kesakitan, penderitaan, ataupun kesedihan. Kita akan memberikan nama anak ini yang terbaik. Betul? Bayangkan hidup Yabes. Dia lahir bukan atas kemauan dia. Dia lahir diberikan nama sama ibunya sendiri. Kalau dipikir-pikir berarti ibunya sendiri mengutuki anaknya. Betul? Ibunya sendiri mengutuki bahwa anaknya ini membawa sengsara, membawa malapetaka, kesedihan, penyakit dan penderitaan. Tetapi yang ingin saya bacakan adalah 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai 10. Saya bacakan ya, 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai 10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Bagaimana seseorang yang dikutuk manusia, yang ditolak manusia, bahkan yang ditolak oleh ibunya sendiri, bisa berteriak sama seperti yang lagunya. Kiranya Allah memberkati aku berlimpah-limpah. Dan lagu ini seringkali menjadi pro kontra di dalam gereja ya. Tapi saya ingin kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Yang menarik adalah kalimat terakhir di ayat 10. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. How possible? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Di mata manusia, Yabes adalah seseorang yang terkutuk.
Di mata manusia, Yabes adalah seseorang yang merugikan ibunya sendiri. Sebab menyebabkan kesakitan bagi ibunya. Tetapi ketika dia berteriak kepada Allahnya, Lord please bless me. Allah mendengar permintaan dia. Satu yang menjadi kuncinya Bapak Ibu dan Saudara. Maukah hari ini kita mengulang cerita di dalam kehidupan kita bukan dengan mengandalkan diri sendiri, orang lain, tetapi dengan kepercayaan penuh mengandalkan Dia, Sang Pemilik hidup kita. Saat itu Yabes, saya yakin ketika ibunya memberikan nama itu, dia pun bertanya-tanya, dia pun bingung. Masa depan apa yang perlu saya miliki? Tapi dia menguatkan kepercayaannya kepada Allahnya. Sama seperti Daud menguatkan kepercayaannya kepada Allahnya. Sehingga ketika dia berteriak kepada sorga, sorga mendengar dan Allah menggenapi semua apa yang menjadi permintaannya. Banyak orang yang tidak mencari perkenanan Allah. Banyak orang yang mencari perkenanan manusia. Kalau kita mencari perkenanan manusia, maka ya sudah, andalkan manusia untuk menolongmu. Alkitab berkata barang siapa yang mengandalkan orang lain atau mengandalkan dirinya sendiri, ia akan menjadi terkutuk. Tetapi barang siapa yang mengandalkan Tuhan, dia akan diberkati. Karena tangannya tidak kurang panjang untuk menolong dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar permohonan dari anak-anaknya. Ketika saya diproses Bapak Ibu dan Saudara sama Tuhan, luar biasa, aduh Bapak Ibu dan Saudara. Tapi saya berusaha. Saya tidak mengandalkan orang tua saya, bahkan ada momen di mana orang tua saya tidak percaya dengan saya. Saya tidak mengandalkan siapapun. Saya tutup pintu kamar saya nangis. Dan saya sujud, Tuhan, you know my heart. Kau tahu hatiku. Kau tahu maksud apa yang aku inginkan, apa yang aku sampaikan, dan apa yang aku lakukan. Dan biarlah tanganmu yang membelaku. Biarlah tanganmu yang mengangkatku dan membukakan pintuku. Tuhan saat itu ketika memanggil saya menjadi seorang penginjil atau rasul, Tuhan jelas ngomong sama saya. Saya tulis di dalam Alkitab saya di belakang, ada banyak tulisan janji-janji Tuhan. Tanganku sendiri yang akan membawamu dari satu kota ke kota yang lain, dari satu pulau ke pulau yang lain, bahkan dari satu bangsa ke bangsa yang lain. Sebenarnya saya ditawarkan untuk bekerja sama untuk masuk ke dalam beberapa gereja sebagai staf. Tetapi ketika Tuhan bilang itu sama saya, tanganku sendiri, maka saya hanya bisa taat. Sekalipun Bapak Ibu dan Saudara, perjalanan yang saya miliki tidaklah mudah. Perjalanan yang kita miliki untuk ikut Tuhan tidak mudah. Sebab Alkitab katakan apa? Pikul salib, sangkal diri setiap hari lalu kita bisa mengikuti Yesus. Bukan ikut Yesus dulu, tetapi sangkal diri dulu, pikul salib dulu, lalu kita bisa mengikuti Yesus. Amin? Amin? Kita belajar dari tokoh yang kedua yang bernama Yusuf. Tapi satu ayat saja yang ingin saya bacakan. Kita tahu cerita hidup Yusuf, ya, bagaimana dia diproses, dibuang, dikhianati, difitnah, dan semua hal terjadi dalam hidupnya. Tetapi di dalam Kejadian 50 ayat 20 dia mengatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yang saya ingin Bapak Ibu dan Saudara perhatikan adalah kata pertama di ayat ini. Memang. Sebutkan bersama saya memang. 1, 2, 3. Memang. Banyak dari kita yang tidak bisa menerima proses masa lalu. Kita denial. Betul? Aduh, gak mau mengingat-ingat. Aduh, terlalu sakit untuk bisa dilupakan atau bahkan dimaafkan atau bahkan diampuni. Tetapi Yusuf, coba belajar dari Yusuf. Dia berkata memang. Berarti dia menerima semua perlakuan saudara-saudaranya. Betul? Dia mengakui bahwa saudara-saudaranya jahat terhadap dia.
karena perlakuan saudara-saudaranya itu menyebabkan dia diproses sama Tuhan, menjadi budak, dihianati, dipenjara, difitnah, dan diperlakukan segala hal yang tidak adil karena ulah saudara-saudaranya. Tetapi dia sadar bahwa Tuhan belum selesai dan dia mengizinkan Tuhan untuk menulis ulang cerita hidupnya. Sampai apa dia katakan? Sekarang aku tahu bahwa ternyata Tuhan mengizinkan semua hal terjadi untuk aku memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Relate dengan ayat Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang. Ayat itu diawali dengan kita tahu sekarang. Berarti now I know. Dulu kita nggak tahu. Now I know Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu berarti ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang buruk. Untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi tidak berhenti sampai situ. Bagi setiap orang yang mengasihi dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Orang yang mengasihi dia yang seperti apa? Yang percaya kepada perkataannya dan melakukannya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, izinkan hari ini ya, kita mengakui memang semua hal yang terjadi menyakitkan. Memang semua hal yang ada di masa lalu sebenarnya tidak sesuai dengan kemampuan kita. Tapi ketika kita ada hari ini, itu artinya kita sudah menang atas masa lalu kita. Hari ini kita menerima apa yang sudah Tuhan izinkan terjadi sebagai proses yang bukan menghancurkan kita, tetapi membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan sampai Roma 8 ayat 28 terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara. Karena hari ini perayaan, saya ingin membagikan kartu cinta kasih sayang dari Tuhan. Bapak boleh minta tolong ada kartu di tas Cici. Saya ingin volunteer boleh? Bapak, Ibu, dan Saudara 3 orang deh. Boleh? Maju? Terima kasih Papa. Oke, kita maju. Oke, maju. 2 orang lagi boleh? Ada 2 orang lagi. Oke, kasih tepuk tangan. 1 orang lagi. Oke. Kasih tepuk tangan. Nah, sedikit cerita. Beberapa hari yang lalu saya ini diajak meeting sama salah satu namanya apa ya, tokoh yang suka syuting di dalam Pijar TV. Oke, jadi saya kerja sama Pijar TV. Pijar TV itu TV Kristen yang base-nya ada di Jakarta. Jadi saya suka syuting di sana. Ketika di Bali ada satu orang yang tadinya suka syuting juga tapi udah pindah ke Bali. Jadi saya disuruh meeting sama beliau. Singkat cerita, beliau ini kasih saya satu kartu prophetic art. Carrot cards, oke? Bukan tarot, tapi carrot cards, di mana isinya semuanya berbeda, tidak ada satupun yang sama. Dan ini adalah profetik yang dilukis oleh Pak Ricky Bor. Ricky Bor orang Bali, Pak Ricky Bor ini punya kafe. Mungkin Bapak dan Ibu Gembala harusnya tahu Pak Ricky Bor. Nah, saya ingin 3 orang ini nanti pilih. Belum kenal ya Bapak, nanti saya kenalin. 3 orang ini pilih, berdoa dulu minta pimpinan Roh Kudus, supaya kartunya, enggak, 3 orang aja, kan surat cintanya Tuhan. Bagi-baginya bukan angpau ya Ibu, janji Tuhan ya Bapak dan Ibu ya. Nah, berdoa supaya nanti dibacakan satu-satu dan relate gak sama kehidupannya. Lalu saya akan tutup, oke? Berdoa dulu, berdoa.
Dibacakan. Cek, one. Cek. 1, Ada bahasa Inggris pun. cek. Ya udah saya bacakan ya. Iya. Bahasa Inggris, the old tree in the foreground represents you. Pohon yang tua yang ada di sini adalah melambangkan kakak. Weathered, seasoned, and deeply rooted. Jadi musim-musim kehidupan di mana Tuhan mengizinkan untuk kakak berakar. Dan kakak diizinkan Tuhan untuk pruning. Pruning itu dalam bahasa Indonesianya apa? Dipangkas. And seasons that seems barren, but every moment was forming strength in your roots. Now the very place that once felt painful or dry are producing the heaviest fruit of your life. Iya. Ya sudah, gini, boleh nggak minta tolong yang scan boleh nggak scan yang translate, ada nggak? Ada yang punya? Chat GPT. Enggak, scan tulisannya aja. Coba ke Stefani supaya bisa itu. Supaya lebih jelas. Saya ngerti cuman susah translate-nya. Cek, 1. Cek 1, cek 1. Kak. Cek. Oke. Ayo Kak, yang keras. Pohon tua di latar depan melambangkan dirimu. Lapuk katanya. Berpengalaman dan berakar kuat. Anda telah melewati angin kencang, benar-benar. Pemangkasan dan musim-musim yang tampak tandus. Tetapi setiap saat membentuk kekuatan di akar Anda. Iya. Kini tempat-tempat yang dulunya terasa menyakitkan atau kering justru menghasilkan buah terberat dalam hidup saya. Oke, berdiri dulu. Kakak, scan dulu. Jadi jelas bahasa Indonesianya. Karena maksudnya bener gak? Relate gak? Amin. Roma 8 ayat 28. Ntar saya cek dulu kan biar. Oh iya. Oke. Saya mendapat Tuhan memanggilmu memasuki masa perlindungan kudus atas bagian terdalam darimu. Hatimu adalah sumber tujuanmu, tempat identitasmu dan nyala api hadiratnya di dalam dirimu. Surga sedang memasang perisai di keliling apa yang dia percayakan kepadamu. Kemudian jagalah hatimu bukan dengan rasa takut tetapi dengan kebijaksanaan. Dan juga jagalah hatimu bukan dengan menutupnya tetapi dengan membedakan apa yang kamu izinkan masuk. Dan jagalah itu karena di dalamnya Tuhan sedang menyalakan api yang akan membentuk masa depanmu. Amin. Amin. Relate gak? Relate. Aman. Bapak. Gambarnya apa tuh? Coba lihat. Hati, malaikat, dan salib. Jadi, ada pedang. Oh ya bukan salib ya, pedang. Bagus. Itu lukisan tangan asli. Oke, baik, giliran saya ya. Oke, saya dapat pesan yang di card ini.
Anda sedang memasuki masa di mana Tuhan menyembuhkan baik bagian-bagian yang terlihat maupun yang tidak terlihat dalam hidup Anda. Amin. Apa yang terlihat di luar akan mulai menyamai keindahannya. Dia telah berkultivasi di dalam harapan, harapkan, sorry ya saya ini bacanya. Apa yang terlihat di luar akan mulai menyamai keindahannya. Dia telah berkultivasi di dalam. Harapkan harmoni, keseimbangan dan pemulihan di tempat-tempat yang tak terduga. Amin. Relate Bapak? Amin. Ya, sama. Oh sama, puji Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya tegaskan sekali lagi, ini carrot cards ya, jadi ini semuanya isi janji Tuhan, hanya untuk lucu-lucuan supaya kita rame ya Bapak, Ibu, dan Saudara, kan lagi perayaan. Nah, karena sudah dihukum, ada di depan, saya ingin bagikan buku saya aja, karena kartu ini harus lengkap, jadi nggak bisa dikasihin ya. Saya bagikan buku saya, nanti Kak Marisa, betul ya? Kak Marisa, Kakak Dimas sama Om Markus, boleh pilih, Bapak kasih aja. Nanti pilih, nah itu kartunya dikembalikan, minta maaf ya. Iya. Terima kasih. Oh iya. Oh bapaknya kenal sama Pak Riki Salim ternyata. Berarti Bapak tahu ya, dia pelukis. Nah jadi bukunya diambil ya. Boleh dipilih mau yang mana? Kesembuhan atau yang mana? Satu. Oke, kasih tepuk tangan. Thank you so much. Saya ini kenapa tadi membuat ilustrasi seperti itu? Saya sudah selesai, tapi izinkan saya menutup firman Tuhan pada hari ini dengan sebuah pertanyaan. Sama seperti yang tadi kakak Marisa, kakak siapa? Dimas dan Om Markus menerima. Tadi saya katakan kalau kita mengenal Tuhan, maka kita akan percaya perkataannya. Hari ini maukah kita menulis ulang cerita hidup kita bersama dengan Tuhan? Hari ini maukah kita tidak membiarkan pikiran, perasaan, dan kehendak kita yang salah untuk terus terinterpretasi dalam hidup kita, melainkan kita mengizinkan Tuhan menulis ulang semuanya. Sehingga kita sama seperti Dia, semakin serupa dengan Kristus. Saya punya satu video penutup yang Bapak, Ibu, dan Saudara bisa saksikan. Dan saya ingin pemain musik, WL atau penyanyi bantu saya. Kita akan nyanyikan satu lagu lalu saya akan tutup. Satu video, hanya sebentar mungkin 1 menit. Kita saksikan bagaimana Tuhan menulis ulang cerita hidup seorang anak yatim piatu yang tidak memiliki pengharapan, tetapi akhirnya berpengharapan di dalam Kristus. Halo semuanya, saya Radit. Saya adalah seorang yatim piatu dari sejak lahir. Inilah kesaksianku. Sejak kecil, saya merasa minder dengan teman-teman saya yang memiliki keluarga lengkap. Dan saya juga sering merasa kesepian dan memiliki hati yang kosong. Tetapi saat saya lebih mengenal Yesus, saya merasa hidup saya diubahkan. Dan sampai saat ini saya bisa melewati berbagai musim kehidupan karena pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Dan buat kalian yang merasa kesepian dan hatinya kosong, percayalah sama Tuhan karena Tuhan akan menolong dan mengisi hati kalian yang kosong. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Saya akan tutup dengan satu quotes dari seorang Rick Warren yang berkata seperti ini. Kamu bukan kesalahan. Kamu adalah rencana Tuhan yang sempurna.
Dari kehendaknya yang agung kamu diciptakan untuk tujuan yang mulia. Jangan terperangkap dalam labirin diri sendiri karena jawaban hidupmu ada di dalam Dia, Sang Pencipta kita. Hanya ketika kamu menemukan Tuhan, kamu menemukan jati diri, makna dan rancangan sempurna yang sesungguhnya. Video yang tadi adalah seorang anak yang datang kepada saya tahun lalu, kondisinya tidak punya pengharapan, tidak ada papa dan tidak ada mama, minder, gak bisa ngomong kayak gitu, tapi saya bilang, izinkan Tuhan menulis ulang cerita hidupmu dan izinkan Tuhan berjalan bersamamu sampai akhir hidupmu. Maukah kita mengedepankan dan memprioritaskan kebenaran di samping semua perasaan dan pikiran kita yang cenderung salah? Dan maukah kita menulis ulang cerita hidup kita bersama Tuhan? Kita naikkan satu lagu, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia. Tahu nggak Bapak Ibu dan Saudara? Percaya. Ya udah kita refnya aja sampai detik ini. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Saya ingin Bapak Ibu dan Saudara yang bisa nyanyi kita bangkit berdiri ya. Refnya aja. Sampai detik ini melihat I thank you my Lord. Penyertaan-Mu naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Thank you for brought me this far. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Lihat, bilang sama Tuhan, makasih Tuhan, aku mengizinkan-Mu untuk menulis ulang cerita hidupku sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Nyanyikan lagu ini dengan lembut. Hikarara shika parara namo. Jemaat saja. Taat-Mu sempurna. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sambil nyanyi, lagu ini dinyanyikan dengan lembut. Ada seorang yang ingin membuat satu keputusan, tapi engkau ragu karena masa lalumu. Sama
Seperti lagu ini katakan, maukah hari ini engkau tidak meragukan Tuhan sebab penyertaannya sempurna. Jangan biarkan masa lalumu, trauma-trauma, dan setiap luka itu menentukan dirimu hari ini. Ambil keputusan, ambil sebuah keputusan dengan iman. Ada seorang ibu di mana engkau sering merasa kesepian, engkau merasa sendiri, mungkin pasangan hidupmu tidak berfungsi, tapi mulai hari ini izinkan dia mempelai hidup kita, membuat engkau menjadi seorang yang utuh, menjadi orang, ibu atau bahkan istri yang takut akan Tuhan. Setiap otot, sendi, dan tulang yang kaku, I speak healing in the name of Jesus. Angkat tanganmu yang sakit otot, sendi, dan tulang. Aku akan berdoa dari tempat ini. Be healed in the name of Jesus. In the name of Jesus. Setiap pikiran-pikiran negatif yang sering membuatmu takut, yang sering membuatmu tidak bisa bekerja secara maksimal, roh intimidasi di dalam nama Kristus Yesus, lepas dan pergi. Kita nyanyikan lagu ini. Sampai detik ini ku melihat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Penyertaanmu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan, hutang pihutang, kebutuhan yang mendesak, bahkan semua yang menjadi kebutuhan kita. Dia adalah Jehovah Jireh yang menyediakan. Jangan takut dan jangan khawatir. Terimalah kesembuhan, pemulihan, jawaban doa, dan semua terobosan-terobosan terjadi di dalam hidup kita. Tidak ada satupun ilmu-ilmu hitam yang bisa menyerang, atau bahkan rancangan dari si jahat yang bisa mencuri, membunuh, dan membinasakan. Hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan bagi gereja ini, berikanlah pertumbuhan. Bagi para jemaat-Mu, bagi gereja ini, baik secara kuantitas maupun kualitas. Yang paling penting adalah pengenalan akan Tuhan yang merubah kami secara pola pikir dan secara kehidupan nyata. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Dan semua yang percaya katakan amin. Thank you, happy Sunday and God bless you. Kita mengucap syukur pada Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Haleluya. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang memberkatiku. Terima kasih. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan bersama-sama. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu ya Tuhan? Bahkan ku balas kasih-Mu.
yang selamatkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih, Engkau Tuhan yang sudah menyembuhkanku. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Dengan segenap hati katakan kepada Tuhan, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu Yesus. Dengan apa ku balas akan kasih-Mu? Ku balas kasih-Mu. Inilah penghormatan kami kepadamu. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Engkau Yesus, ku sembah Engkau seumur hidupku. Ku sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Yesus seumur hidupku. Bapa kami di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan kami, setiap pribadi, setiap jemaat Tuhan, setiap keluarga kami dimanapun kami berada, kami beroleh kasih, kemurahan, kebaikan dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan yang sudah menolong, memberkati dan Tuhan melindungi kami. Terpujilah nama Tuhan yang kekal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumi, hasil ternakmu, diberkati bakulmu dan tempat adonanmu, diberkati engkau pada waktu masuk dan diberkati engkau pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat atasmu dalam lumbungmu, dalam segala usahamu, dan Tuhan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Tuhan juga menetapkan engkau menjadi umatnya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka semua berkat-berkat ini akan mengalir datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari seluruh jemaat Tuhan kita mengangkat tangan bersama-sama. Kita pulang dengan membawa berkat, yaitu damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi, kasih setia, kebaikan, kemurahan, dan anugerah dari Tuhan Yesus. Di dalam pimpinan dan penyertaan oleh Roh Kudus yang menuntun langkah hidup kita, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya boleh berkata haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.